detection di sebuah image. Nah, ini adalah langkah-langkah yang digunakan agar kita bisa mendeteksi corner menggunakan Harris Corner Detection. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita biasanya melakukan konversi gambar ke grayscale terlebih dahulu sebelum melakukan proses corner detection. Lalu, yang perlu diperhatikan lagi adalah kita nantinya akan memerlukan proses thresholding menggunakan nilai T terhadap nilai R, yaitu Harris Response Score yang dihasilkan di langkah sebelumnya. Lalu kita juga perlu melakukan non-maximum suppression, di mana kita akan mendapatkan titik tepat dari corner di image tersebut. Ya, perlu diperhatikan langkah 2, 3, dan 4 ini adalah sebenarnya sama dengan langkah-langkah apa yang sudah dijelaskan di topik sebelumnya. Baik, ini adalah contoh hasil dari Harris Corner Detection. Jadi, misalkan kita memiliki dua buah gambar objek yang sama, tapi diambil dari dua sudut pandang berbeda, atau dari sini adalah objeknya memiliki sudut pandang yang berbeda, maka kita hitung nilai corner response R-nya. Jadi ini adalah hasil output dari Harris Corner Detection. Lalu ini adalah nilai dari, ini adalah black and white image yang dihasilkan dari proses thresholding terhadap nilai R yang ada di gambar sebelumnya. Lalu setelah itu kita melakukan proses non-maximum suppression, di mana titik-titik ini ya adalah titik bisa kita bilang titik maksimum dari nilai R yang ada di region putih ini. Ya, jadi kita ambil nilai R terbesarnya saja. Nah, di titik inilah sebuah corner itu terletak pada gambar yang ada. Oke, jadi di sini adalah titik-titik corner dari objek yang terdapat di dua buah image ini. Yang perlu diperhatikan adalah bisa kita lihat ini ya, ada sebuah artefak yang dihasilkan dari cahaya. Saya pikir ya sepertinya dari flashlight ya. Bisa kita lihat flashlight pun akan menghasilkan artefak yang dimana fiturnya sangat mirip dengan corner ya. Oke, ini adalah contoh visualisasi efek dari parameter K ya, yang tadi saat kita akan menghitung nilai R-nya ya, dan juga nilai threshold-nya ya. Jadi perlu diingat tadi untuk menghitung nilai R kita ada parameter K ya, di mana nilai parameter K ini adalah melakukan setting. Jadi kalau misalkan K-nya semakin kecil, semakin mendekati 0, maka akan semakin sensitif untuk mendeteksi corner-corner yang ada. Nah, jadi ini misalkan di sini contohnya ya adalah sebuah image dari seperti papan catur ya, putih hitam. Kita tambahkan dengan Gaussian noise ya sedikit ya. Maka saat kita deteksi corner, tidak hanya corner yang ada pada kotak-kotaknya saja, tapi juga ada pada di sini yang sebelah kanan ini kita ada Gaussian-nya dan noise-nya. Jadi noise-nya itu juga terdeteksi sebagai corner. Nah, untuk menghilangkan artefak ini bisa kita tinggikan sedikit nilai K-nya ya. Dengan meninggikan nilai K, maka kita akan mendapatkan corner detection yang lebih bersih. Nah, pada saat yang sama, apabila kita tingkatkan terus, ya maka hanya corner terkuat saja yang muncul. Ya, jadi corner yang di sini hilang di sini. Ya, hanya corner-corner yang paling jelas saja yang muncul. Semakin tinggi nilai K-nya. Lalu di sini juga akan kita lihat bagaimana nilai threshold itu bisa juga menjadi digunakan untuk menghilangkan artefak.